Saya bacain buat kita semua. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini yang mengingatkan saya di hari-hari saya yakin dan percaya Tuhan tahu rancangan yang terbaik buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Dia gak pernah gagal. Dia gak pernah gagal. Saya percaya Tuhan gak pernah gagal. Siapa yang yakin dan percaya Tuhan gak pernah gagal. Walaupun kondisinya buat kita gak enak. Tapi there is something. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Saya pegang ayat ini. Dan saya tahu Tuhan ada dalam setiap kehidupan saya. Tuhan kasih saya satu lagu ini. Lagu yang lama. Terima kasih Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Amin. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu. Amin. Nyata di dalam, kita percaya penyertaan Tuhan, katakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu. Kami aman Tuhan Yesus. Kami aman dalam rencana-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku. Amin. Arti kehadiran-Mu
nyata dalam hidup kami Tuhan. Nyata di dalam hidupku. Mari katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu. Sama-sama kita katakan, penyertaan-Mu. Boleh sambil bangkit berdiri bersama-sama, katakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan yes Tuhan, kami percaya. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu. Yang percaya penyertaan Tuhan sempurna, beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu. Boleh sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi, katakan penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu. Saya katakan penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Kepada Pastor Stephen, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, hadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Tes. Oke. Ya, silakan duduk, jemaat Tuhan. Ya, semua pelayan mari kita ambil tempat. Kita berdoa.
Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Karena pemeliharaan-Mu begitu ajaib dalam hidup kami, yang kami rasakan itu di dalam hari-hari hidup kami. Kami tahu, kami sadar, bahkan kami mengalami banyak sekali pergumulan dalam hidup kami sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Tapi kalau kami ada di tempat ini, saat ini, itu juga Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami menjadi orang-orang yang datang, bahkan keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang beribadah kepada Tuhan. Bukan hari ini saja, tetapi kehidupan peribadatan kami adalah hari-hari di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segenap hidup kami adalah ibadah bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Hamba mohon penyertaan-Mu yang sempurna itu atas hamba-Mu, bahkan atas setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Ampuni hamba-Mu, kuduskan kami semua Tuhan. Layakkan firman kebenaran-Mu yang kudus ini, itu masuk dalam hati kami, dan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami memampukan kami untuk melakukan firman itu dalam hidup kami. Berfirman Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan berbicara, ya masih di bulan Juni, tentang keluarga, ya, yaitu keluarga yang diberkati dan memberkati. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7, ya, ayat 18 sampai yang ke-29. Mari kita membacakan bagian ini. 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 29. Sudah ketemu? Sudah? Dua Samuel 7 ayat 18. Saya membacakannya buat kita. Dan 19 Bapak Ibu, begitu seterusnya. Demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Engkau telah mengokohkan bagimu umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya. Dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka.
maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel, maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman mula kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Saya bacakan ayat 29 sekali lagi. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Keluarga yang diberkati dan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara keluarga, ya tentunya kita semua sudah tahu. Karena rata-rata jemaat di sisi itu sudah berkeluarga. Ya, ada suami, ada istri, ada anak-anak. Kalaupun dia belum berkeluarga, dia bagian dari keluarga. Amin. Hari-hari ini saudara, kita banyak mendengar di media-media, baik media sosial atau televisi. Saudara, saya baru nonton berita hari kemarin. Seorang pegawai negeri, ya, seorang PNS, ibu-ibu, menyodorkan anaknya, putrinya untuk dipakai oleh seorang pria dengan bayaran 250 sampai 300 ribu. Ibu-ibu ngasih anaknya. Pak Welem, luar biasa Pak. Ini ibu yang kayak bagaimana ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini baru satu kasus Bapak Ibu. Ada begitu banyak kasus saudara yang terjadi hari-hari ini. Belum lagi keluarga ibu-ibu juga menjual anaknya saudara. Bagaimana dengan keluarga-keluarga Kristen saudara? Saya tidak tahu. Apa pergumulan kita hari-hari ini saudara di dalam keluarga? Karena saya percaya pernikahan itu adalah suatu covenant di hadapan Tuhan. Yang tidak ada matinya, yang tidak ada expire-nya. Ya. Teman saya bergurau. Kalau surat-surat yang lain kok itu ada expire-nya, masa berlakunya. Tapi kok surat nikah nggak ada ya Pak? Nah gitu ya. Ya, nggak bisa diperpanjang saudara ya. Di dalam keluarga Kristen itu diberkati, itu ada covenant, ada perjanjian antara Allah dan keluarga itu yang dibentuk. Dan ini tidak ada matinya, baik di dunia ini bahkan sampai akhirat, sampai di surga. Orang boleh bercerai mati, tapi perjanjian itu tetap kekal di dalam kerajaan surga. Makanya kalau keluarga Kristen yang bercerai, ya begitu, dia menikah lagi dengan orang, entah itu laki, entah itu perempuan, ya, orang lain bercerai hidup ya, itu tidak boleh. Itu suatu dosa, karena itu berzinahan. Tetapi
kita harus melihat bahwa perjanjian Allah ini itu tetap kekal. Justru karena perjanjian Allah itu kekal, terikat. Ya, firman Tuhan bilang apa yang kau ikat di dunia itu terikat di surga. Perjanjian kita itu mengikat sampai di surga. Jadi ketika ada suami istri bercerai, terus menikah lagi, cerai hidup ya. Itu suatu dosa. Bukan hanya karena firman Tuhan yang mengatakan demikian, tetapi covenant itu, perjanjian itu terikat loh sampai di surga. Makanya itu suatu dosa. Ya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, jemaat di sisi yang saya kasihi di dalam Tuhan. Gereja ini pernah meneguhkan pasangan-pasangan yang dulunya, yang belum pernah menikah, tapi sudah berkeluarga. Supaya mereka itu dipersatukan, diteguhkan, dibawa di dalam covenant itu. Dalam perjanjian itu. Yang dulunya menikah mungkin bukan agama Kristen. Diteguhkan saudara. Diteguhkan. Dan itu yang benar saudara seperti itu. Saya belak-belakan aja Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita gak bisa kompromi dengan dosa. Ada keluarga yang menyerahkan anak. Saya tanya, maaf Pak, Bapak Ibu, boleh tanya, pernikahan kemarin dilaksanakan di mana? Oh maaf Bapak, kita belum menikah. Oh, ya. Akhirnya kita sarankan supaya mengikuti kelas BPN, ya, bimbingan pranikah di tempat ini. Supaya ketika dibimbing, baru diteguhkan Bapak Ibu gitu ya. Baru penyerahan anak. Enak kan kalau begitu? Ya. Bapak Ibu ngerti maksud saya ini? Ngerti ya? Ya. Kalau sudah ngerti saya nggak perlu tegaskan lagi Bapak Ibu ya. Iya serius. Serius kita jangan main-main Bapak Ibu. Karena kita ini berbicara tentang keluarga. Keluarga yang diberkati saudara. Nah keluarga yang diberkati itu pasti memberkati saudara. Nah kalau yang model-model begini saudara. Ada saudara. Dan tidak mau. Oh saudara ini bahaya. Tapi puji Tuhan keluarga-keluarga itu mau saudara. Mau saudara. Dan dengan kesadaran saudara. Dengan ya mereka tahu saudara salah. Maka mereka mau saudara. Tinggal kita menentukan aja kapan waktunya itu saudara. Kita melaksanakan itu saudara. Baik Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, itu baru pendahuluan aja. Kita kembali kepada firman Tuhan. Saya akan bawakan firman Tuhan atau khotbah ini secara ekspositori ya. Kalau Pak Stephen Palik kemarin topikal. Saudara ya. Saya Stephen Tirayo ekspositori. Ya. Baik, artinya kita akan melihat bagian ini di dalam rangkaian ayat 18 sampai 29. Itu maksudnya ya. Jadi dalam rangkaian itu. Kita akan menggali apa maksud firman Tuhan. Berbicara kepada kita mengenai Daud ini. Saudara. Baik. Oh, naik dulu. Jangan buru-buru. Oke. Keluarga yang diberkati dan memberkati. Apa itu keluarga yang diberkati Tuhan? Nah, itu saudara ya. Apa itu keluarga yang diberkati Tuhan? Keluarga yang berkati Tuhan pertama itu ada kedua pasangan yang saling mencintai dan akhirnya memutuskan untuk menikah dan mereka diberkati Tuhan di gereja. Ya, diberkati Tuhan di gereja, diteguhkan di gereja. Itu pertama. Itu keluarga yang diberkati Tuhan. Nah, itu saudara ya. Kita jangan
Terus muluk-muluk keluarga ini berkati Tuhan itu, oh kayaknya harta apa macam-macam saudara ya. Tapi kita mau lihat bagaimana pemahaman kita melalui teks ini saudara. Ya. Apa itu keluarga yang diberkati Tuhan? Next. Keluarga yang diberkati Tuhan itu adalah keluarga yang menyadari kasih karunia Tuhan di dalam hidup dia. Ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, konteks ini saudara ini berbicara bagaimana Daud mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam pertempuran. Sampai akhirnya Tuhan mengangkat dia dari tukang angon kebo, kambing, domba di padang. Dan Tuhan mendudukkan dia di atas takhta Israel sebagai raja. Itu saudara. Pernah lihat orang giring-giring kambing? Pernah ya? Nah itu Daud saudara ya. Daud kayak begitu. Orang yang seperti itu Tuhan dudukan di atas takhta kerajaan Israel sebagai raja. Ada yang menyangka? Gak ada saudara. Gak ada yang menyangka. Tapi Tuhan melihat Daud. Itulah sebabnya Daud berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluarga sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian. Ini semua Daud lihat adalah kasih karunia Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara usia pernikahan sudah berapa tahun gitu Saudara. Dan pencapaian-pencapaian apa yang sudah kita dapatkan hari ini atau sampai hari ini. Coba Bapak Ibu lihat dulu. Ketika Bapak Ibu menikah. Sampai hari ini. Coba kita pikirkan, flashback sebentar. Inilah yang dialami oleh seorang Daud. Dari tukang angon kambing sampai menjadi raja. Daud melihat semua itu adalah kasih karunia Tuhan di dalam hidup dia. Kasih karunia Tuhan. Siapa aku ini Tuhan? Siapa aku ini Tuhan? Kadang manusia pikir dia udah jadi orang lah. Ya memang dia orang sih sebenarnya ya. Jadi orang lagi. Jadi tapi mengerti ya maksudnya. Jika dia sudah punya jabatan, dia sudah punya harta, dia sudah punya kekayaan, saudara. Seolah dia pikir itu adalah karena usaha dia. Seolah dia pikir itu karena kekuatan dia. Karena hebatnya dia. Padahal diri sendiri atau kita semua mengakui bahwa semua berkat itu asalnya dari Tuhan. Amin. Amin. Semua berkat yang kita dapatkan, kedudukan yang kita punya, keluarga kita hari ini, itu semua adalah berkat Tuhan, saudara. Atau jangan-jangan ada di sini. Jangan-jangan Pak Wery. Hari ini masih berpikir, gue nyesel nikah sama lu. Mungkin kalau nggak sama lu, gue nggak kayak gini sekarang.
Batuknya biasa aja, Pak. Batuknya seksi banget gitu, Pak. Ya, ada yang kayak begitu di sini? Enggak ada, saudara. Enggak ada yang ngaku katanya gitu, saudara ya. Serius Bapak Ibu, serius saya mau katakan ini kepada kita semua. Jangan sampai ada satu statement keluar dari mulut kita. Gue nyesel nikah sama lu. Lu itu sumber masalah dalam hidup gue. Aduh Bapak Ibu Saudara. Kalau mau dibaptis ulang ada 100 kali. Saya baptis ulang 100 kali di orang itu saudara. Hati-hati saudara, hati-hati. Kita itu boleh suami istri duduk berdampingan. Ya, keluarga datang ibadah. Tapi di hari-hari saudara, ada statement yang kayak gitu. Halo? Itu saudara, hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Ibu ketawa mulu ibunya. Hati-hati Bapak Ibu. Kita harus menyadari bahwa keluarga kita ini ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang harus kita lihat. Keluarga yang diberkati Tuhan itu adalah keluarga yang mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat 19 sampai 22. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini. Dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini ya Tuhan Allah? Saudara, ada satu ucapan syukur saudara. Di dalam Daud dia melihat keluarga, dia melihat masa depan yang Tuhan berikan di dalam hidup dia. Ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan di dalam Mazmur 92, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-perbuatan yang ajaib. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, saya berbicara, saya mengambil ayat ini dari seorang yang mengalami hal ini, saudara. Daud. Terlalu banyak ayat ucapan syukur, tapi saya mau fokus di dalam seorang diri Daud. Saudara. Coba jangan dihilangkan dulu. Ya. Aku bersyukur. Aku mau menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Coba lihat saudara. Bukankah kita mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita? 3 orang. Yang lain? Amin Bapak Ibu. Tapi kalau memang gak ada juga, memang gak apa-apa juga, saya gak maksa. Ya memang kenyataan begitu kok. Kan Bapak Ibu yang rasain kan, yang mengalami. Betul gak? Iya dong. Saya hanya menegaskan aja, karena itu tugas saya. Begitu ya. Menceritakan perbuatan Tuhan. Apalagi? Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Di hadapan para Allah. Yang orang-orang fasik saudara. Yang tidak mengenal Allah. Yang punya Allah-alahan seperti mereka. Di hadapan itu. Artinya Daud mau mengucap syukur. Dia mau jadi berkat di hadapan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini keluarga saudara. Ini keluarga. Terkadang kita jarang mengucap syukur kepada Tuhan.
Mau menceritakan perbuatan Tuhan kepada orang-orang lain. Bahkan mungkin kepada tetangga kita yang mungkin tidak seiman dengan kita. Bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia menyelamatkan saya loh Bapak Ibu. Nah ibu-ibu kan kalau sore-sore nongkrong begitu ya. Di kompleks, ibu-ibu kompleks begitu. Gak apa-apa saudara. Sharing-sharing dikit begitu ya. Tuhan Yesus baik. Dia menyelamatkan saya. Berkat Tuhan luar biasa. Di hadapan orang-orang itu. Aku mau menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupku. Itu saudara. Amin Bapak Ibu. Mau lakukan itu Bapak Ibu ya. Saudara. Jangan ibu-ibu kompleks cuma mengeluh. Aduh cabai mahal ya Bu ya. Bu Joko langsung nyambung. Iya tomat juga pada naik gitu ya. Minyak goreng mahal, aduh ceritanya soal begitu. Ya nggak apa-apa juga sih namanya ibu-ibu ya. Tapi selipin dong, aku mau menceritakan perbuatan Tuhan di dalam keluargaku. Sekalipun tomat mahal Bu, cabai mahal Bu, tapi saya punya hati yang bersyukur kepada Tuhan. Saya buktinya baik-baik aja. Bu Joko yang gimana rahasianya itu Bu? Kok bisa begitu? Saya keluarga saya berantem mulu karena mahalnya tomat. Gitu kan? Ketika dia dengar itu, apa rahasianya? Wah kita bersaksi dong gitu ya. Nah gitu saudara. Kalau sama-sama mengeluh, iya Bu tomat mahal, daging mahal. Ceritakan perbuatan Tuhan. Kita keluarga harus menjadi saksi saudara. Harus bersyukur. Harus bersyukur. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, dan satu Bapak gereja, John Wesley. Ini Saudara. Nah ini sedikit aja Saudara. Dia punya gaji 500.000 di tahun pertama. Ya. Kalau di Indonesia kan begitu ya. Dari apa semua kebutuhannya sebulan, saudara, dia menghabiskan uang 300.000. 200.000 buat apa? Dia bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang susah. Tahun selanjutnya, gajinya naik 2 kali lipat. Berarti 1 juta. Kebutuhannya sama. Ya, 300.000 untuk 1 bulannya. Berarti yang dia bagikan itu berapa? 700. Tahun ketiga naik lagi saudara. Jadi 1.500.000. Kebutuhannya tetap 300. Sisanya dikemanain? Dibagi saudara. John Wesley prinsipnya dia begini. Bagiku cukup. Bagiku itu sudah cukup. Dan kalau sudah cukup, itu sudah cukup bagi dia. Selebihnya dibagikan ke orang lain, saudara. Dia bersyukur atas berkat Tuhan yang Tuhan kasih dalam hidup dia. Gaya-gaya John Wesley ini rupa-rupanya, nampak-nampaknya susah terjadi di zaman ini. Ya, Bapak geleng-geleng kepala gitu ya. Orang Nias ya Pak. Mantap. Susah terjadi saudara di zaman ini. Coba. Yang penting saya cukup. Tapi orang bilang, Pak gaji aja saya nggak cukup, gimana Pak? Repot juga ya. Terlalu banyak alasan orang Kristen ini. Prinsipnya itu yang harus kita ambil saudara.
prinsipnya. Seperti Kristus, dia itu nggak memikirkan dirinya lagi, saudara. Bagi dia, bagaimana taat sampai mati. Itu sudah cukup bagi Yesus. Yang bagi kita, Yesus bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukup. Cukup 2 rumah, 2 mobil, 3 mobil. Ya cukup begitu maksudnya ya. Cukup banyak uang begitu ya. Ngerti ya? John Wesley itu bapak gereja Metodis. Berapapun naiknya, kebutuhannya sama. Ini kan soal gaya hidup Bapak Ibu. Ini soal gaya hidup. Ya. Hati-hati Bapak Ibu dengan gaya hidup. Karena itu yang akan membuat kita itu tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena selalu kurang. Prinsipnya begini Bapak Ibu. Hidup kita ini, pribadi kita ini adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Maka, perhatikan, yang harus kita beri makan, yang secukupnya, kita pakai kata cukup, itu adalah Roh Kudus. Ya. Apa itu saudara? Doa, firman, saat teduh, hal-hal rohani, itu harus masuk. Atau jangan-jangan kedagingan yang kita selalu kasih makan. Maka kedagingan itu yang menjadi besar, sehingga itu yang menyeret kita kepada ketidakpuasan di dalam hidup. Sehingga selalu cari ini, cari itu, cari ini. Itu keluarga Kristen saudara. Ingat, kita ini ada punya Roh Kudus dan kita ini dikatakan baitnya Roh Kudus. Harusnya hal-hal rohani itu yang kita kasih. Kita harus memberi makan asupan untuk rohani kita. Bukan daging kita, saudara. Daging itu gak akan pernah cukup, saudara. Apalagi daging sekilo untuk jemaat sebanyak gini. Gak cukup, saudara. Next, saudara. Apa keluarga yang diberkati Tuhan? Keluarga yang diberkati Tuhan itu keluarga yang memuji Tuhan. Saya tidak usah bacakan ayatnya saudara ya. Ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan mengajar kita untuk bersyukur dan memuji Allah. Bukan mengeluh atau bersungut-sungut. Firman Tuhan mengajarkan kepada umat Tuhan agar tidak hanya melihat kepada masalah yang ada, melainkan mengarahkan pandangan kepada Allah. Sebagaimana yang dialami dan disaksikan oleh Daud lagi. Bahwa Tuhan mengerti kesusahan umatnya dan mau mendengar seruan doa mereka. Sehingga ia senantiasa memuji Tuhan, Daud, dan memasyurkan namanya. Saudara, selama kita di dunia ini, setiap keluarga punya masalah sendiri-sendiri. Setiap keluarga punya pergumulan sendiri-sendiri. Pasti, saudara. Tapi keputusan kita untuk tetap memuji Tuhan, itu dari kita, saudara. Memuji Tuhan atau tidak. Bersungut-sungut saudara dalam hidup kita. Mengeluh dengan hidup kita. Ingat Bapak Ibu Saudara. Ketika orang Israel itu keluar dari Mesir. Tuhan pelihara mereka. Tuhan pelihara mereka. Bahkan baju mereka gak sobek. Kasut mereka itu gak rusak saudara. Jalan di padang gurun. Siang dan malam. Tuhan pelihara. Siang hari saudara enggak kepanasan.
malam hari nggak kedinginan. Ada tiang awan dan tiang api yang begitu nyata mereka lihat dengan kasat mata mereka. Mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Bagaimana tidak ada makanan, Tuhan kasih makanan. Pemeliharaan Tuhan itu begitu sempurna. Tapi perhatikan jemaat Tuhan. Israel selalu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tuhan babat habis saudara angkatan pertama. Mati di padang gurun. Saudara, kita belajar di sini Bapak Ibu Saudara. Keluarga-keluarga. Pemeliharaan Tuhan itu begitu nyata dalam hidup kita. Begitu nyata. Begitu nyata. Perbuatan Tuhan dalam hidup kita begitu nyata. Tapi kenapa kita selalu mengeluh? Dosa bersungut-sungut itu saudara Tuhan paling gak suka. Saudara. Tuhan paling gak suka. Tuhan benci dengan bersungut-sungut. Saudara. Tuhan udah kasih semua pada Israel. Saudara, hari-hari ini Indonesia dan negara-negara saudara panas. Saudara. Panas. Kita aduh panas. Aduh. Tapi Israel sudah di padang gurun. Siang hari enggak kepanasan. Karena apa? Ada tiang awan. Pemeliharaan Tuhan begitu nyata bagi mereka. Tetapi masih bersungut-sungut. Saudara. Hajar Tuhan habisin. Mati saudara. Ini saudara bahaya saudara. Kalau keluarga-keluarga kita ini. Yang katanya tadi di atas melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Sejak kita menikah sampai hari ini. Kita menyaksikan perbuatan Tuhan. Tapi saudara masih bersungut-sungut. Masih mengeluh saudara. Kita tidak menjadi keluarga yang memuji Tuhan. Oh Tuhan, Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang ada, oh Tuhan kenapa? Suami model kayak begini. Istri cerewet minta ampun. Anak-anak nakal bukan main. Yang ada saudara mengeluh, saling menyalahkan. Mencari kambing hitam atas setiap persoalan yang ada. Saya mau katakan melalui firman Tuhan. Kalau ada keluarga yang seperti itu bukan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Karena ingat, pernikahan kita di gereja adalah berkat awal di dalam keluarga. Diberkati di sini. Covenant terjadi di surga dan di bumi, saudara. Artinya kita itu ada dalam perjanjian antara Allah dan kita. Allah nggak bilang ketika kamu berumah tangga semua yang kamu inginkan kamu akan dapat. Dan semua akan beres. Enggak, saudara. Tapi ingat dari Israel itu. Belajar dari pengalaman orang Israel. Tuhan tuntun. Tuhan keluar, Tuhan bertanggung jawab atas hidup mereka. Tuhan yang bebaskan, Tuhan bertanggung jawab atas hidup. Makan minum mereka, bahkan kenyamanan mereka. Siang malam dipelihara oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Itu garansi, itu jaminan. Itu ada tanggung jawab Allah ketika dia mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Dan ketika Kristus mengeluarkan kita dari perbudakan dosa, membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kita melihat pimpinan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Maka jangan main-main dengan kasih karunia Tuhan. Jangan main-main dengan karya penebusan Kristus. Karena Bapak, Ibu, Saudara dan saya ada hari ini karena ini. Karena salib Kristus. Karena salib Kristus. Kita ini adalah orang-orang yang harus dihukum. Yang harus dibabat habis oleh Tuhan. Tapi kasihnya saudara. Memberikan anaknya. Datang ke dalam dunia untuk menebus kita.
membebaskan kita dari perbudakan dosa, dari kematian dan maut kepada hidup yang kekal, saudara. Maka ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika Allah sudah membebaskan kita, ketika Kristus sudah menyelamatkan kita, maka Dia akan bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan itu bukan Allah yang mengingkar janji, saudara. Dia tahu apa yang Dia perbuat. Dia tahu akan kebutuhan anak-anaknya. Dia tahu. Tapi ingat, belajar dari Israel. Ketika keselamatan itu, ketika penebusan itu Tuhan berikan, jangan bersungut-sungut, saudara. Jangan bersungut-sungut dalam hidup. Saya mau pesan, saudara, jangan bersungut-sungut. Kalau saya boleh kutip Paulus, mengucap syukurlah dalam segala hal kepada Allah, saudara. Istrimu cerewet, puji Tuhan. Haleluya. Suamimu enggak pulang-pulang 3 hari udah kayak Bang Toyib, puji Tuhan. Bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Jangan laki pulang sudah punya suami baru lagi dia. Ya. Jangan main-main dengan kasih karunia Tuhan. Jangan main-main dengan ini Bapak Ibu. Salib Kristus. Ingat saudara, saya ingatkan lagi. Perjanjian kita itu antara bumi dan surga di dalam pernikahan. Ada covenant, saudara. Jangan main-main Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau dia dulu begitu cantik, sekarang sudah keriput karena udah tua, puji Tuhan. Itu proses alamiah, saudara ya. Jadi puji Tuhan. Haleluya, saudara ya. Kalau dia muda cantik, ya iya namanya masih muda Bapak Ibu ya. Kalau udah tua ya udah tua. Tapi Oma Enyo tetap cantik hari ini. Wih, luar biasa ya. Kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Jangan bersungut-sungut. Aduh, saya itu ngeri saudara. Kalau lihat orang itu sungut-sungut dalam hidupnya. Saya bingung ini Roh Kudus ada di mana gitu ya. Iya loh benar. 10 menit ya. Bingung saya saudara. Coba logikanya di mana? Kita main logika aja. Katanya lu orang Kristen. Roh Kudus itu Efesus 1 ayat 13 dimeteraikan dalam hidup kita. Artinya Roh Kudus itu ada dalam diri kita dong. Ada. Ada dong. Iya kan? Dan buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. 9 itu. Ada kesabaran di sana. Istrinya pepek. Puji Tuhan, sabar. Apa? Iya dong, ada Roh Kudus. Gitu loh. Jadi diam bu, petak. Waduh, saudara. Itu bukan Roh Kudus lagi, saudara itu. Itu harus ditengking orang itu, saudara. Ya, iya, kita main logika aja, saudara. Apa yang kita tanam, Roh Kudus itu udah tertanam dong. Iya dong. Itu harus berbuah. Benar nggak Bapak Ibu? Simpel aja kita berpikir. Iya kan? Kalau kita tanam mangga, ya pasti keluar mangga. Masa keluar rambutan? Apa durian? Enggak dong gitu saudara. Mari Bapak Ibu kita belajar. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut saudara. Jangan. Aduh, saya minta tolong ini. Saya minta tolong kepada jemaat di sisi yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Belajar untuk bersyukur. Karena sungut-sungut itu lawannya, obatnya itu mengucap syukur saudara. Mengucap syukur aja saudara. Gak ada beras, gak ada uang. Ucap syukur kepada Tuhan. Gini Bapak Ibu. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ya. Ada di saat dimana kita mungkin mengalami keadaan yang seperti itu. Saya tanya, Tuhan tahu enggak? Tahu enggak? Saya boleh enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Yang pertama, Tuhan, terima kasih. Ucap syukur.
Saya itu tuh Bapak Ibu ada di bawah titik terendah. Sampai mau beli minyak Gatsby yang gopean itu, merah itu. Gak ada saudara. Gak ada. Saya bilang, Tuhan kok kayak begini? Saya ini melayani Engkau loh. Saya cari angkat kasur, jangan-jangan ada gope di bawah untuk beli minyak rambut. Serius Bapak Ibu, serius. Saya mau katakan kepada kita semua. Uang 500 rupiah aja gak ada loh Yeskel. Gak ada loh. Angkat kasur tiba-tiba. Waduh ini ada. Kecoa ya. Kalau ada kecoa saya panggil Ibu Gembala. Saudara sampai ada di titik seperti itu Bapak Ibu. Saya itu bilang Tuhan, seperti ini yang melayani Engkau. Sampai harus mengalami seperti itu. Tapi saya bilang, terima kasih Tuhan untuk keadaan ini. Karena kalau itu nggak terjadi, saya nggak akan cerita hari ini Bapak Ibu. Amin. Ingat saudara, titik terendah kita itu akan menjadi kesaksian terhebat kita semua esok hari saudara. Itu saudara. Jadi jangan mengeluh saudara, jangan mengeluh. Kadang Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi dalam hidup kita. Supaya itu akan bisa menjadi kesaksian. Kita ceritakan kepada orang-orang yang mungkin mengalami hal yang sama. Amin. Yang terakhir. Keluarga yang berkati Tuhan itu adalah keluarga yang mengerti kehendak Tuhan. Nah ini saudara. Ayat 25 sampai 29. Saya enggak bacakan, kita sudah baca tadi, baca di rumah. Tapi percayalah kepada saya. Ayat 25 sampai 29. Kiranya engkau berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Ya saya singkat. Supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Ini keren Bapak Ibu. Ini boleh di stabilo. Boleh di bold ya saudara. Kalau di komputer ya. Ini perhatikan, ini jadi ayat emas kita saudara. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Supaya tetap ada di hadapanmu selama-lamanya. Perhatikan itu. Berkenan memberkati keluarga hambamu supaya tetap ada di mana? Di hadapan Tuhan selama-lamanya Bapak Ibu. Bukan hari ini doang. Ya. Bukan minggu depan aja. Bukan 1 bulan. Tapi di hadapan Tuhan selama-lamanya. Ini keren saudara. Sebab Tuhan Allah engkau sendirilah yang berfirman. Perhatikan saudara. Dan oleh karena berkat-Mu sehingga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Ya, perhatikan. Oleh karena berkat Tuhan saudara. Berkat Tuhan. Sehingga kita itu diberkati selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Sekarang, kalau kita sudah diberkati, what next gitu. Ya. Apa selanjutnya? Kembali lagi kepada John Wesley, saudara ya. Dia bilang begini. Carilah uang itu sebanyak-banyaknya. Cari, silakan. Berapa juta, miliar, triliun, silakan cari. Gak masalah. Dan simpanlah uang itu sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, bagikanlah uang sebanyak-banyaknya. Saudara. Ini Bapak yang kita ngomong pertama, yang gajinya sekian buat orang-orang yang susah. Dia berkata begini, terakhir. Uang itu, kita bicara berkat uang ya. Uang itu cukup sampai di tangan saja. Jangan sampai di hati.
Kalau sudah di hati kita akan menjadi cinta uang. Dan kalau sudah cinta uang, kita tidak mungkin beri. Gak akan Bapak Ibu. Karena kita sudah cinta uang. Ketika uang itu di tangan, kita akan mudah untuk memberkati. Ngasih. Berkati orang yang susah, orang yang membutuhkan. Itu Bapak Ibu. Ya, sama seperti istri kita yang kita cintai ada di sini. Gak mungkin saya bagi ke orang lain. Betul? Nah, kalau uang itu sudah jadi cinta kita, saudara. Pertanyaan terakhir. Apakah kita keluarga yang diberkati oleh Tuhan? Apakah kita keluarga yang diberkati Tuhan, jemaat sisi? Maka jadilah berkat. Terakhir, kesimpulan. Dengan menyadari kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam keluarga kita, maka hal itu akan membawa kita untuk selalu mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan serta memuji Tuhan. Hanya orang yang mengerti kehendak Tuhan yang akan tetap setia dan percaya akan janji-janji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau. Ya Tuhan, kami mengucap syukur melihat hidup kami, melihat keluarga kami, istri, suami. Ketika kami awal di perbuatan Tuhan nyata, pemeliharaan Tuhan nyata. Sampai hari ini. Maka Tuhan kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas istri, suami, anak-anak kami yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Semua ini Tuhan karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Tuhan, bawa kami Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena ketika kami tahu apa yang Tuhan mau, kami akan terus melangkah. Sekalipun jalan-jalan terjal dalam hidup kami. Sekalipun terjal Tuhan yang harus kami lewati. Tapi kami tahu kehendak Tuhan. Itulah Tuhan sukacita kami. Itulah Tuhan kebanggaan kami. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Kami boleh mengucap syukur Tuhan. Mungkin di tengah-tengah keadaan kami yang sulit. Di tengah-tengah pergumulan, penderitaan, kesusahan, masalah yang kami hadapi. Tapi kami mampu mengucap syukur. Itulah iman Kristen. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Itu penebusan-Mu Tuhan bagi kami. Menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Bukan seteru-Mu Tuhan. Tapi kami adalah anak-anak Tuhan. Yang sudah Tuhan bayar. Yang sudah Tuhan beli dengan harga yang mahal. Darah anak domba Yesus Kristus dikorbankan buat kami. Karena itu Tuhan. Karena itu Tuhan. Kami mau. Kami mau Tuhan. Kami mau taat Tuhan.
Kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau taat. Seberapapun Tuhan, besarnya godaan dunia mau menyeret kami kepada apa yang Tuhan tidak kehendaki, kami mau taat kepada Tuhan. Karena kami percaya ketika Kristus hadir di dalam rumah tangga kami, ketika Kristus itu ada di dalam rumah tangga kami, ada di tengah-tengah keluarga kami, maka Yesuslah yang akan menjadi jawaban atas setiap persoalan hidup kami. Sekalipun badai angin topan melanda bahtera rumah tangga kami, tapi kami ada Yesus. Ada Yesus bersama dengan kami, maka badai itu pasti reda. Itulah keyakinan kami dan pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Itu pengharapan kami dan itu iman kami Tuhan. Maka meteraikan firman-Mu ini bagi hidup kami Tuhan. Ya Roh Kudus meteraikan. Supaya kami menjadi keluarga-keluarga Tuhan. Yang menyadari kasih karunia Tuhan. Yang bersyukur, yang memuji Tuhan dan menjadi keluarga yang mengerti akan kehendak Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Dan kami bisa menjadi berkat bagi orang lain dan sesama kami. Teristimewa saudara-saudara kami yang seiman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba-Mu bahkan jemaat-Mu Tuhan. Berkati kami Bapa. Biar berkat-Mu Tuhan tercurah bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin.